Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam rahayu untuk kita semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Baik. Alhamdulillah. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang mata kuliah teori belajar yang bertemakan teori fungsionalistik dominan oleh Ursus Frederick Skinner. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya Yosi Iza Nabila dengan NIM 3 digit terakhir 057. Dan saya Randi Aisyah dengan NIM 3 digit terakhir 093. Dan saya Simanur Ijati Aranfa dengan digit terakhir 089. Saya Kevin Billy Francisco dengan akhiran NIM 104. Baik, materi yang akan kita bahas dari teori fungsionalistik dominan oleh Ursus Frederick Skinner ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, mendeskripsikan konsep teoristik behaviorisme oleh Skinner. Yang kedua, membandingkan Skinner dan Tordica. Masuk ke materi yang pertama, yaitu mendeskripsikan konsep teoristik behaviorisme oleh Skinner. Behavioristik Skinner mengatakan bahwasanya belajar dapat dipahami, dijelaskan, dan diprediksi secara keseluruhan melalui kejadian yang dapat diamati, yakni perilaku peserta didik beserta antecedent dan konsekuensi lingkungannya. Artinya di sini adalah belajar itu adalah suatu proses adaptasi teman-teman, atau penyesuaian tingkah laku siswa secara progresif. Maksud dari progresif dari teori Skinner ini adalah yaitu peningkatan siswa dalam pembelajarannya di dalam kelas. Nah, untuk lebih lanjutnya kita masuk ke dalam poin-poinnya. Adapun pembelajaran dalam teori Skinner yakni sebagai berikut. Di sini dibagi menjadi 4 dari per poinnya dan kita akan membedah satu persatu. Yang pertama yaitu mempelajari keadaan kelas berkaitan dengan perilaku siswa. Jadi di sini seorang guru atau pendidik harus paham betul dengan kondisi kelas pada saat pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seorang pendidik, seorang guru juga harus paham dengan karakteristik siswa di dalam kelas. Kenapa kita harus paham dengan karakteristik siswa? Agar pembelajaran di dalam kelas itu bisa secara kondusif, nyaman, dan dapat dipahami oleh semua siswa. Karakteristik siswa di dalam kelas itu berbeda-beda antara satu dengan kesatuan yang lainnya. Ada yang memiliki karakter introvert, ada yang memiliki karakter introvert. Jadi, kita sebagai seorang guru harus paham. Karena itu, pada era yang sekarang, Kementerian Pendidikan menjadikan pembelajaran yaitu dengan konsep belajar merdeka. Siswa dibebaskan untuk mempelajari apapun yang mereka minati. Saat mereka menemukan passion, menemukan bakatnya di bidang apa, mereka bisa menentukan, oh sepertinya aku ini cocok loh di IPA, oh sepertinya aku cocok di IPS, agama maupun bahasa. Oleh karena itu, jika kita melihat dari sisi SMA, ya, kelas 10 masih dibebaskan untuk mempelajari apapun. Baru di kelas 11, kita bisa menentukan atau siswa bisa menentukan passionnya masing-masing. Seperti itu. Nah, untuk konsep yang kedua yaitu membuat daftar penguatan positif. Apa sih maksud dari membuat daftar penguatan positif? Nah, di sini kita sebagai seorang pendidik itu harus bisa memberikan penghargaan, memberikan apresiasi kepada siswa. Contoh, pada saat kita memberikan tugas kepada siswa, siswa tersebut bisa mengumpulkan tugasnya secara tepat waktu, sesuai dengan deadline. Nah, kita harus mengapresiasi atas apa yang dia lakukan. Seperti itu. Atau ada siswa yang telah mendapatkan kejuaraan, mengikuti lomba akademik maupun non-akademik. Gitu. Kita harus bisa memberikan apresiasi kepada mereka. Karena apa? Itu adalah bentuk penghargaan untuk mereka. Bentuk perhatian kita sebagai seorang guru kepada siswa. Jadi, siswa tuh merasa bahwa dirinya tuh diperhatikan. Nah,
Bagaimana dengan siswa yang tidak pernah ngapa-ngapain atau pasif? Kita tidak bisa menyalahkan siswa yang seperti itu. Kok pasif sih? Kita nggak bisa menyalahkan seperti itu. Tapi kita harus memberikan pengertian kepada mereka, memberikan arahan kepada mereka, memberikan pandangan kepada mereka bahwasanya kalian sekolah ini tuh untuk apa? Kalian sekolah itu untuk belajar atau hanya bermain-main saja? Nah, kita harus memberikan perhatian itu. Apakah memberikan perhatian itu harus di depan teman-teman kelasnya? Tidak. Bersama dengan siswa tersebut, 4 mata itu sudah cukup. Kita tidak perlu mempermalukan siswa tersebut di depan teman-temannya. Karena apa? Itu akan mempengaruhi mental siswa tersebut. Dia akan merasa malu, dia merasa seperti dielok oleh gurunya, seperti itu ya. Jadi kita sebagai seorang guru juga harus tahu gitu. Kita tidak boleh menjatuhkan siapapun di dalam kelas atau di lingkungan sekolah. Semua siswa semua siswa sama-sama belajar di dalam lingkungan sekolah tersebut. Oke. Untuk poin yang ketiga, memilih dan menentukan urutan tingkah laku yang dipelajari serta jenis penguatannya. Nah, untuk poin yang ketiga ini sebenarnya sama dengan poin yang keempat, tapi saya akan membedahnya secara sedikit bahwasanya dari poin yang ketiga ini kita kembali ke teori Skinner. Teori Skinner ini adalah membentuk dan memperkuat perilaku yang diinginkan melalui proses pembelajaran. Jadi seorang guru itu harus memiliki strategi dalam pembelajarannya. Lanjut ke poin yang keempat, yaitu membuat program pembelajaran berisi urutan perilaku yang dikehendaki, penguatan, waktu mempelajari perilaku, dan evaluasi. Dari poin yang keempat ini, sama seperti poin yang ketiga, kita sebagai seorang guru harus memiliki konsep pembelajaran yang jelas. Agar apa? Agar saat kita mengajar tidak flat ya, tidak hambar. Ada yang namanya kehidupan di dalam kelas. Kelas terasa lebih aktif, produktif, dan kelas juga terasa lebih harmonis dan nyaman. Jadi guru pun nyaman mengajar di kelas, siswa pun nyaman dan bisa menangkap materi dengan baik di dalam kelas. Selanjutnya untuk materi yang akan dibahas di sini yaitu adalah teori belajar Torbika yang akan disampaikan oleh Randi. Silakan Randi. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari Yose untuk menerangkan teori belajar Thorndike. Apa sih teori belajar Thorndike itu? Dalam teori belajar Thorndike mengungkapkan bahwasanya setiap tingkah laku makhluk hidup itu merupakan hubungan antara stimulus dan respon. Mungkin teman-teman di sini masih banyak yang belum tahu apa sih stimulus itu dan apa sih respon itu menurut pandangan Thorndike sebagai penemu metode belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai teori tersebut. Jadi, stimulus ialah apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang lain dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dibunyikan peserta didik ketika belajar yang dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan atau tindakan. Menurut Thorndike sendiri, setiap perilaku memiliki hubungan antara stimulus dan respon. Dengan adanya stimulus diharapkan akan timbul respon yang maksimal. Teori ini juga disebut dengan teori trial and error. Nah, dalam teori ini, orang yang biasa menguasai hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya maka dapat dikatakan orang ini merupakan orang yang berhasil dalam belajar. Nah, menurut Thorndike sendiri, dalam teori trial and error berlaku bagi semua orang. Dan apabila seorang dihadapkan dengan keadaan atau situasi yang baru, maka secara otomatis akan memberikan respon atau tindakan-tindakan yang bersifat coba-coba, atau bisa juga berdasarkan naluri, karena pada dasarnya setiap stimulus itu pasti ditemui respon. Nah, di sini saya akan memberikan contoh teori belajar Thorndike. Contoh, guru menjelaskan kemudian ada sesi tanya jawab, di mana siswa diwajibkan untuk menjawab dari soalan yang disampaikan oleh guru, dari materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Jadi, dari sini kita bisa menarik kesimpulan dalam teori ini pengulangan respon atau tindakan dalam menanggapi stimulus atau stimulus baru itu sangat penting, sehingga seseorang atau organisme mampu menemukan tindakan yang tepat dan dilakukan secara terus-menerus agar lebih tajam dan tidak terjadi kemunduran dalam tindakan atau respon yang terhadap stimulus.
Nah, materi selanjutnya saya akan serahkan kepada Frans dan Sima. Silakan. Baik. Slide selanjutnya. Oke, saya akan membahas perbedaan teori Skinner dan Thorndike, dan saya akan membahas untuk Skinner. Teori ini menekankan betapa pentingnya penghargaan atau insentif untuk merangsang dan mempengaruhi apa dan bagaimana siswa melakukan sesuatu, termasuk bagaimana mereka belajar. Jadi, siswa itu sangat menyukai pujian yang diberikan oleh guru ketika menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas. Contoh pujian yang diberikan oleh guru pada muridnya secara lisan adalah seperti baik, sangat baik, bagus, dan lain sebagainya. Semua siswa juga senang diberi penghargaan. Misalnya, guru memberikan bintang 5 untuk presentasi yang sangat bagus. Siswa juga senang diberi hadiah seperti alat tulis atau makan ringan. Nah, untuk teori Thorndike ini, teori ini menekankan pada pengulangan respon atau tindakan dalam menanggapi stimulus. Dan itu sangat penting sehingga seseorang atau organisme mampu menemukan tindakan yang tepat dan dilakukan secara terus-menerus agar lebih tajam dan tidak terjadi kemunduran dalam tindakan atau respon terhadap stimulus. Nah, untuk teori Thorndike ini memiliki istilah lain, biasanya disebut dengan teori connection, yang merupakan antara stimulus dan respon. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Randi tadi, tentang stimulus dan respon, yang stimulus artinya apa yang kita dapat dari stimulus itu apa saja yang dapat merangsang atau perasaan yang kita dapat melalui alat indera, sedangkan respon adalah reaksi. Jadi, Thorndike ini lebih menekankan hubungan antara rangsangan dan tanggapan. Seperti bagaimana sih cara kita menanggapi terhadap apa yang kita rasakan, seperti itu. Contoh, seorang guru memberikan materi dan menjelaskannya, lalu guru meminta untuk salah satu murid untuk menjelaskan kembali. Nah, di sini guru ingin melihat bagaimana sih respon seorang murid terhadap materi yang sudah dijelaskan. Setelah menjelaskan, pasti seorang guru akan memberikan apresiasi atau penghargaan. Jadi di sini hubungan Skinner dan Thorndike itu ada hubungan, saling menghubungkan. Ya, seperti itu. Terima kasih. Baik, teman-teman semuanya, meskipun dari teori tersebut memiliki perbedaan, tapi di antara keduanya memiliki kontribusi yang penting dalam memahami bagaimana pembelajaran terjadi dan bagaimana perilaku dapat dimodifikasi melalui pengalaman. Teori apapun bisa berbeda, yang penting bagaimana respon kita sebagai seorang guru yang nantinya kita terapkan di sekolah yang nantinya kita ajar. Sekian dari presentasi kami, kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.